bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Sampurasun, Assalamualaikum. Semoga kisana dan kisana Anda dan Andi semua dalam keadaan sehat. Pada episode ini, kita akan membahas mengenai pendidikan era kolonial saat zaman Jepang, yang merupakan bagian akhir dari trilogi pendidikan era kolonial. Pada saat zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, terjadi perubahan strata sosial dalam masyarakat. Strata pertama dididik oleh masyarakat Jepang, strata kedua dididik oleh masyarakat pribumi, strata ketiga dididik oleh masyarakat Eropa, Cina, dan para pendatang lain. Perubahan strata sosial tersebut membawa dampak terhadap sistem pendidikan di Nusantara. Dampak positif tersebut adalah dihapuskannya diskriminatif dalam sistem pendidikan, diberlakukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengangkat, kemudian diberlakukannya beasiswa bagi para pelajar. Negatifnya adalah pelarangan buku-buku berbahasa Belanda dan bahasa Inggris serta bahasa-bahasa asing lainnya, sehingga untuk mendapatkan pendidikan lebih tinggi dirasa sangat sulit. Kemudian Jepang juga banyak mempekerjakan guru-guru untuk menjadi pejabat, sehingga kemunduran dunia pendidikan tidak dapat terkalahkan lagi. Pendidikan pun dirasa sangat buruk karena banyak siswa merasa ketakutan, merasa kelaparan, sehingga tidak dapat belajar dengan baik. Semuanya itu dikarenakan Jepang sangat ingin sistem pendidikan di Indonesia bersifat Nippon sentris. Jenis-jenis pendidikan pada saat zaman Jepang adalah pendidikan dasar selama 6 tahun atau disebut juga Gokumengaku, kemudian pendidikan menengah atau disebut juga Soto Chugaku selama 3 tahun, kemudian pendidikan lanjutan atau disebut juga Hogyogaku selama 3 tahun. Dan Jepang pun memberlakukan sistem pendidikan tinggi hanya untuk beberapa bagian saja, yaitu bagian kedokteran di Jakarta, bagian keteknikan di Bandung, bagian pamong praja di Jakarta, kemudian bagian pendidikan tinggi kedokteran hewan di Bogor. Cara pendidikan yang diterapkan pada masa pendudukan Jepang adalah difokuskan pada kebutuhan Jepang untuk menghadapi perang Asia Timur Raya. Sehingga yang terjadi adalah Jepang melatih para guru secara militer dengan semangat Jepang, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, memberi hormat kepada Kaisar di Tokyo, menghormati bendera Jepang, Hinomaru, melakukan Taiso, dan juga memperkenalkan upacara di sekolah. Selain itu, Jepang pun melancarkan aksi simpati lewat beasiswa untuk para pelajar Nusantara. Ciri lainnya adalah sekolah-sekolah Belanda ditutup. Begitu pula dengan materi pengetahuan mengenai Belanda dan Eropa ditiadakan. Kemudian Jepang pun melakukan pelarangan pembukaan sekolah baru. Sekolah-sekolah yang sudah ada diharuskan mendaftar ulang dengan sistem Jepang. Selain daripada itu, perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ditutup dan berubah menjadi taman pondok. Namun demikian, Jepang pun mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu penasihatnya untuk masalah pendidikan di Nusantara.
Selain itu, Jepang pun mencoba mendapatkan simpati dari dunia Islam Nusantara dengan cara memberikan izin kepada barisan Hizbullah untuk melakukan pelatihan militer, mengizinkan kepada Ahar Muzaffar, Muhammad Hatta, dan Wahid Hasyim untuk mendirikan perguruan tinggi Islam. Dan lagi, Jepang pun mengizinkan pembentukan PETA atau singkatan dari Pembela Tanah Air sebagai cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Dan doktrin utama dari Jepang pada saat itu adalah 8 benang dalam satu atap, dengan ambisi menyatukan Asia Timur Raya dalam satu kepemimpinan, yaitu Kaisar Jepang. Itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampurasun. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!